Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ting, pesan masuk di ponsel Ibra. Setelah membaca pesan itu, ia keluar kamar dengan pelan serta menutup pintu tanpa suara agar tak membangunkan istrinya yang sudah terlelap dalam keadaan jengkel. Ibra sengaja menciptakan suasana yang membuat istrinya kesal dan marah. Ia sudah merencanakan ini sebelum hari pernikahan mereka. Setelah selesai urusannya menemui seseorang di luar rumah, Ibra kembali ke kamar dengan tangan kanannya membawa sebuah kek kecil bertuliskan Happy Birthday My Lovely Wife dengan lilin berangka 22. Tak hanya itu, tangan kirinya juga menenteng sebuah buket bunga Edelweiss dicampur dengan bunga jenis baby bread yang terkenal dengan bunga abadi. Ceklek, pintu terbuka. Ternyata Inayah yang baru keluar dari kamar mandi dengan wajah sedikit panik karena tak mendapati Ibra di dalam kamar. "Mas, itu..." Inayah tertegun kala melihat lelaki itu tiba-tiba muncul dengan membawa kek dan bunga. Inayah langsung meraih buket bunga itu dan berpindah ke tangannya. "Happy birthday Nyonya Ibrahim Arsenio," sambil menyodorkan kue itu ke hadapannya. "Makasih Mas." Air mata Inayah tak tertahan hingga kini pipinya dibasahi dengan air bening rasa haru dan mengecup sekilas pipi kanan suaminya. Ibra menuntunnya untuk duduk di sisi ranjang. Ibra berlutut di hadapannya, mengusap pipi Inayah dengan ibu jarinya. "Jangan nangis sayang." "Maafin aku Mas, aku sempat kesal sama kamu." Tapi kamu tahu dari mana tanggal ulang tahunku? Bahkan aku sendiri lupa karena terlalu bersemangat dengan pernikahan kita," ujar Inayah sambil sedikit terisak. Ia tak menyangka ternyata Ibra merencanakan sesuatu di balik kesibukannya. "Tanggal ulang tahun kamu? Itu gampang sayang. Aku pernah melihatnya di kurikulum vitae kamu waktu aku mau nyari alamat rumahmu karena ngambek gak mau kerja lagi dan aku langsung mengingatnya. Aku sengaja bikin kamu kesal dan aku berhasil ngasih surprise ke kamu sekarang," jelas Ibra dengan semangat. Merasa geli mengingat tingkahnya sendiri waktu itu, kenapa juga seorang CEO perusahaan bersusah payah mencari alamat sekretarisnya hanya untuk membujuk gadis itu untuk kembali bekerja. Waktu itu memang sedikit gila. Ia rela menurunkan harga dirinya demi Inayah. Tapi andai ia tak melakukan itu, mungkin hubungan mereka tidak akan berakhir seperti ini. Aku curiga apa kamu udah naksir dari dulu ya Mas?" ucap Inayah sambil menyibakkan rambutnya dengan percaya diri. "Mungkin dari pertama kita jumpa dan perdebatan kita waktu di lift, wajah panik kamu bikin aku jatuh cinta." Inayah tak menyangka dengan pengakuan Ibra, ia tak bisa berkata-kata lagi. Benarkah seperti itu? Lalu Ibra meraih sesuatu dari laci meja kerjanya, sebuah boks perhiasan. Ibra membawanya ke hadapan Inayah. "Kado pertama sayang." Wanita yang masih terharu itu segera meraih dan membuka boks dan ternyata berisikan sebuah kalung cantik dengan liontin mungil yang sudah bisa dipastikan itu adalah berlian. "Cantik banget Mas, makasih ya." Ibra mengambil alih kalung itu dan memakaikan di leher jenjang istrinya. "Sempurna," ujarnya tersenyum, lalu mengecup bibir Inayah dengan penuh kasih sayang, tanpa nafsu seperti biasa. "Aku sayang banget sama kamu, maafin aku sempat buat kamu marah dan kesal," sambil mengusap lembut kepala istrinya. "Aku juga sayang kamu Mas, aku gak nyangka ternyata kamu bisa romantis gini." Wanita itu menampilkan cengirnya.
Ini belum ada apa-apanya sayang, kamu akan tahu nanti setelah hidup bersamaku lebih lama. Kamu suka hadiahnya? Suka banget mas, kamu bilang ini kado pertama, berarti ada yang kedua dong. Ibra menaikkan alisnya. Ternyata Inayah tidak lupa dengan ucapannya tadi dan dengan mudahnya ia menagih hadiah yang kedua. Ibra memegang pundaknya, menuntunnya untuk berbaring di ranjang. Tak ada penolakan dari Inayah. Tumben gak nolak, karena baru dikasih hadiah nih, dengan ekspresi mengejek. "Hes kamu mas," memukul pelan dada Ibra. Ibra mendekatkan bibirnya pada telinga Inayah. "Hadiah kedua, cek HP kamu sayang, udah aku kirim dari tadi." Inayah segera mencari ponselnya, mengecek sesuatu di sana, membuka pesan WhatsApp, namun tak mendapati apapun. "Mana mas? Gak ada." "Email," ujar Ibra yang masih berada di sebelahnya. Membuat Inayah semakin penasaran kado apa sih yang dikirim via email. Dan ketika membuka email itu, Inayah terbelalak, refleks menutup mulutnya dengan tangan. "Mas, ini beneran?" Ia menoleh ke Ibra. Lelaki itu hanya menjawab dengan anggukan sambil tersenyum menang karena merasa berhasil membahagiakan istrinya. Inayah pun menghambur ke dalam pelukan Ibra hingga mereka berdua terjatuh dan terbaring di ranjang. Dengan Inayah menimpa tubuh lelaki itu, manik mata mereka saling bertemu. Jantung keduanya berdegup kencang. Ada sebuah hasrat di sana. Dengan posisi mereka seperti itu, pikiran liar Ibra mulai muncul. Ia ingin mencoba sesuatu yang baru dan dengan pengalaman baru. "Sayang, mungkin kita harus coba posisi ini, kamu di atas," ucapnya dengan menampilkan senyum menggoda. "Kamu apaan sih mas?" Inayah menunduk namun tetap tidak mengubah posisinya. Ibra menunjuk ke arah bibirnya sendiri. "Cepat, mulai dari sini sayang, lalu ke lehernya. Kemudian di sini, kayak biasa yang aku lakuin ke kamu." Dengan posisi seperti ini, Inayah jadi serba salah. Kok seakan dia yang ingin memulai, padahal awalnya tadi hanya refleks memeluk kegirangan mendapat hadiah tiket honeymoon ke London. Meski jadwal keberangkatannya masih sebulan lagi, terhitung masih lama, tapi itu tak mengurangi perasaan bahagianya. Inayah susah payah menahan kala menatap bibir merah yang berada di bawahnya. "Jadi malam ini kamu mau coba jadi aku ya mas?" "Oke." Inayah menepis rasa malunya. Toh ini ia lakukan bersama lelaki halalnya, suami sahnya, jadi apa salahnya? Ia memulai persis seperti yang Ibra lakukan padanya, mencium kening, bibir hingga leher. Berulang kali ia melakukan itu, ingin meninggalkan tanda di rahang dan leher Ibra. Saat melepas kecupannya, ternyata tidak meninggalkan apa-apa di sana. Ibra tersenyum kala istrinya benar-benar berusaha melakukan persis seperti yang ia lakukan, namun sedikit kaku. "Mas, kok nggak ada merahnya?" Berulang kali Inayah melakukan kecupan, tak ada jejak di sana. Ia heran, apa untuk membuat tanda juga harus memiliki keahlian khusus seperti laki-laki. "Kamu masih perlu banyak belajar sayang, bukan cuma dikecup, tapi juga dihisap dengan gigitan." Ibra terkekeh geli, kini ia mengubah posisi seperti biasa. Tanpa basa-basi lagi, Ibra langsung menyatukan bibir mereka. Inayah pun sudah mahir membalas setiap kecupan lelaki itu. Seketika Inayah melepas paksa ciuman mereka. "Malam ini mau berapa kali?" "Belum tahu sayang, tergantung dianya sanggup berapa kali." Terdengar pertanyaan istrinya membuat Ibra merasa menerima tantangan.
Melanjutkan kecupan di bibir, tangannya mulai bermain di kancing piyama Inayah. Terlihat tak sabaran, Ibra membukanya dengan paksa dan membuat beberapa kancing terlepas. Kini hanya ada sebuah kain berenda yang menutupi bagian favoritnya. Dengan susah payah, ia membuka pengait yang terletak di belakang. Inayah tersenyum tipis malu-malu dan membantu suaminya untuk membukanya. Tak ada lagi yang menghalangi pemandangan indah di hadapannya. Ibra langsung menikmatinya dengan berbagai cara. Mas, matiin dulu lampunya, aku malu." Tidak menggubris permintaan Inayah, ia terus melanjutkan kegiatannya. Karena hasrat yang terlalu menggebu, apalagi sejak kemarin ia harus berpura-pura mengabaikan istrinya. Sungguh sebenarnya ia tak tahan jika harus seperti itu. Jadi malam inilah ia akan melampiaskan semuanya. Ini gila, Inayah yang dulunya adalah gadis polos, kini selalu menjadi liar kala melakukan aktivitas menyenangkan seperti ini bersama Mas Ibra tersayang. Erangan dan desahan nikmat berkali-kali ia keluarkan, tak malu-malu lagi seperti di awal, dan itu membuat Ibra semakin ingin terus menjamahnya.